Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Snakes yang dibuat oleh Jordan Oliver. Dan ini adalah Chaos Construction Sudoku ya, dimana kita harus membangun sendiri nanti wilayahnya. Atau konteksnya di puzzle ini kita harus menggambar sebuah ular lah. Dan dibalut juga dengan peraturan yang menurut saya lumayan menarik sih. Jadi kayak bermain-main dengan exams tapi untuk ularnya nanti. Jadi sepertinya bakal sangat seru banget untuk bermain puzzle hari ini. Dan nggak terlalu sulit juga. Oke, mari kita langsung saja lihat peraturannya. Dan seperti biasa, kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 7 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap ular nantinya yang akan kita bangun, itu harus memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian untuk peraturannya, lanjutannya, gambar 7 ular berupa jalur pergerakan yang bergerak secara ortogonal dari petak ke petak. Ular tidak dapat membentuk loop, bercabang, atau menyentuh dirinya sendiri secara ortogonal. Setiap ular mengambil tepat 7 petak, termasuk tepat satu petak dengan petunjuk, di mana petak tersebut berada pada ujung ularnya. Oke, kita lihat contohnya ya. Jadi nantinya setiap petunjuk ini bakal ada satu ular yang terbentuk dimulai dari petak tersebut lah intinya. Jadi ini merupakan sebuah ujung dari ularnya dan kita harus membentuk ular yang mengambil tepat 7 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan seperti ini ya. Ini adalah ujungnya. Ini merupakan petak dan petunjuk yang merupakan ujungnya dan terbentuk suatu ular. Dan ular itu adalah garis seperti ini ya, di mana dia menghubungkan petak ke petak yang terhubung secara ortogonal, jadi secara vertikal atau secara horizontal. Dan ular tersebut juga tidak boleh bersentuhan dengan dirinya sendiri secara ortogonal ya. Jadi misalkan saja seperti ini mungkin sekarang kalau kita lihat di dua petak ini, dia bersentuhan secara ortogonal dengan dirinya sendiri, dan itu nggak boleh. Jadi kita harus membentuk supaya ularnya terbentuk suatu garis di mana dia tidak menyentuh dirinya sendiri lah. Dan tidak boleh bercabang juga ularnya, nggak bisa seperti ini. Jadi bakal ada satu pergerakan jalurnya untuk ularnya, dan juga tidak boleh membentuk suatu loop ya. Semoga jelas ya untuk peraturannya. Dan nantinya setiap petunjuk ini juga harus diambil dengan tepat satu ular. Jadi nantinya bakal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 ular yang dimulai dari petunjuk tersebut. Oke, dan kemudian untuk peraturan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini exams-nya juga ya untuk peraturan dari penjumlahannya di sini. Angka X pada petak petunjuk menunjukkan X angka pertama pada ular tersebut dihitung dari petak tersebut harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi contohnya di ular ini merupakan ujungnya tadi, dan angka di sini misalkan adalah angka 4. Maka 4 angka pertama dihitung dari petak tersebut harus berjumlah 18. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 petak ini nantinya harus berjumlah 18. Kalau ini 5, maka 5 angka pertama berjumlah 18 dan lain-lain. Dan sama juga untuk petunjuk-petunjuk lainnya. Oke. Dan untuk peraturan terakhir kita juga punya konsekutif pairs ya. Angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, tidak semua titik diberikan. Jadi ada satu titik putih di sini, angkanya harus memiliki selisih 1, contohnya 2 dan 3, dan tidak semua titik diberikan, jadi valid-valid saja di sini, walaupun tidak memiliki titik putih, dia masih mungkin untuk memiliki angka dengan selisih 1. Jadi kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Semoga jelas ya peraturannya. Oke, mari kita langsung saja restart timernya untuk puzzle ini, dan mulai bermain puzzlenya. Oke, jadi kita mulai di mana ya untuk puzzle ini? Mungkin kita coba mulai dari atas dulu kali ya, karena kan sekarang ini merupakan sebuah ujung dari ular dan dia harus keluar dong. Dia nggak bisa mengambil petak ini atau bakal ada dua petunjuk di dalam ular tersebut. Kita tahu masing-masing bakal mengambil satu. Untuk ularnya masing-masing mengambil satu petunjuk. Maka dia harus ke sini, sama juga nggak bisa bergerak kanan atau mengambil dua petunjuk. Dia bergerak ke bawah, maka ular di sini juga sekarang hanya bisa bergerak ke bawah. Oke. Dan oke, terus di mana lagi di sini? Kayaknya kita juga harus langsung memikirkan petunjuknya kali ya. Kayaknya ini ada banyak banget untuk petunjuk yang membantu sih. Karena di sini dia akan mengambil tepat 7 petak ya pada ularnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan seperti ini ya ularnya. Dan untuk angka 28, dia pasti akan selalu mengambil seluruh petaknya nggak sih? Menjumlahkan seluruh angka pada ular tersebut.
Karena kan kita menggunakan angka 1 sampai 7 dan di ular tersebut tidak boleh ada angka yang berulang. Maka angka 1 sampai 7 digunakan 1 kali pada ularnya. Dan kalau kita jumlahkan angka 1 sampai 7 itu pasti akan menjumlahkan 28. Jadi supaya bisa mendapatkan jumlah 28 ini harus 7 supaya bisa menjumlahkan 7 angka tersebut. Oke. Berarti kita tahu bahwa 28 ini pasti akan 7, 28 sini pun juga harus 7. Dan untuk 9 dia nggak mungkin menjumlahkan lebih dari 3 ya. Karena kalau menjumlahkan 4 angka, kan tadi ularnya nggak boleh ada angka yang berulang, maka dia kalau menjumlahkan 4 angka minimal 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan berjumlah 10. Sudah melebihi 9. Satu angka juga nggak mungkin menjumlahkan satu angka tersebut, yaitu angka 1 dan bukan jumlahnya 9, bukan 2, maka di sini harus 3. Oke. Berarti dia menjumlahkan 3 angka pertama dan 2 petak. Oh, oke oke oke. Di sini nggak bakal pernah bisa bergerak ke bawah ya. Karena kalau dia bergerak ke bawah, maka nantinya 3 angka pertama pada ular ini harus berjumlah 9. Tapi 2 petak ini sudah mendapatkan 9 ya, melebihi dengan adanya ini minimal 1. Sekarang jumlah minimalnya 10 sudah melebihi 9. Jadi dia nggak bakal pernah mengambil petak ini, dia harus bergerak ke kanan. Dan sekarang ular di sini hanya bisa bergerak ke kanan lagi, bergerak ke bawah, nggak bisa mengambil petunjuk. Masih harus bergerak ke bawah lagi sehingga nggak bisa mengambil kiri kanannya ya, karena berada dalam ular yang berbeda. Ini nggak bisa mengambil petunjuk ini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah mendapatkan 6 petak ya, 1 petak lagi. Dan ular di sini dia hanya bisa bergerak ke bawah sekarang dari petak ini. Atau mungkin kita bedakan aja kali ya warnanya untuk menandakan ular yang berbeda. Oke. Dan dia menjumlahkan 3 angka pertama berjumlah 9. Berarti sini sudah ada 3, 2 angka selanjutnya harus berjumlah 6. Antara 15 atau 24. Cuman kita masih belum tahu. Oke. Tapi sekarang ular di sini hanya bisa bergerak ke kanan, nggak ada cara lain. Dia harus bergerak minimal ke petak ini, nggak bisa mengambil petak ini. Dan sama juga ini harus kita extend sekarang, bergerak ke kanan, biru harus di extend lagi, dan nggak bisa mengambil 14, maka dia harus bergerak ke bawah. 18-nya harus turun sekarang, dan oh ini nggak mungkin bergerak ke kanan ya. Kalau bergerak ke kanan, sekarang gimana caranya kita membuat ular untuk petunjuk 14 ini? Nggak ada cara. Nah, dia harus bergerak ke bawah, dan ini merupakan ular yang berbeda 14, 1, 2, 3, 4, minimal mengambil petak ini. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih 6 ya, berarti harus mengambil 1 petak lagi. Dan sekarang kita sudah mendapatkan wilayah 7 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mungkin kita langsung buat untuk wilayahnya aja ya. Ini merupakan sebuah wilayah sekarang. Oke. Dan kuning harus extend lagi ke bawah. Ungu harus extend lagi ke bawah. Dan sekarang ini merupakan wilayah yang berbeda. Dia harus turun, turun lagi. Ungu masih harus turun, masih harus extend. Hijau juga tadi masih mengambil 6 petak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih harus extend dan sudah selesai sekarang. Ini menjadi sebuah wilayah. Ini lumayan approachable ya cara penggunaan pembuatan wilayah-wilayahnya. Sangat luar biasa sekali. Oke, biru masih harus extend ke bawah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 5, mengambil 2 petak lagi. Dan tadi iya, tadi orange di sini nggak bisa mengambil ke kiri ya. Kalau dia bergerak ke kiri, dia akan bersentuhan secara ortogonal dengan dirinya sendiri. Maka dia harus bergerak ke bawah. Dan menariknya sekarang petak ini merupakan ular yang berbeda dengan orange ya. Karena tadi kalau mengambil petak ini, dia akan bersentuhan dengan orange dengan dirinya sendiri. Maka ini menjadi sebuah ular yang berbeda dan dia harus berhenti dengan mengambil salah satu petunjuk di sini ya. Dia nggak bakal pernah bisa mendapatkan petunjuk biru nggak sih? Dia harus petunjuk 18 kayaknya. Ini bukan merupakan ular yang orange, dan kalau dia biru dia akan terlalu banyak yang mengambil petaknya. Ini melebihi 7 petak, nggak bakal pernah bisa mencapai ular biru. Berarti petak ini harus sama dengan angka 18 di sini, dan dia harus extend keluar 1, 2, 3. Dan kayaknya nggak banyak cara untuk mendapatkan jumlah mencapai petunjuk 18 di sini ya. Cuman kita lihatnya mungkin gini aja. Kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini harus extend. Dan sekarang abu-abu hanya bisa mencapai 18 dengan cara mengambil seluruh petak ini. Nice. Ini kalau menurut saya benar-benar puzzle yang cocok ya untuk introduction chaos construction atau pembuatan dari ular-ular di sini. Luar biasa sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap, ini juga udah 7 dengan mengambil extend lagi satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nice. Oke, ini selesai sekarang. Berarti biru harus kita extend ke kanan,
ungu 1, 2, 3, 4, 5, dia harus extend lagi, mengambil 2 petak ke kanan, nggak bisa ke kuning, maka harus ke bawah, dan sudah selesai. Dan harusnya semuanya sudah bisa kita selesaikan ya sih, karena biru sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti ini, dan kuning mengambil seluruh petak yang tersisa. Nice. Sekarang semua wilayah sudah selesai dan tinggal penjumlahannya saja di sini dan sudoku. Luar biasa sekali. Oke. Dan sekarang mungkin kita coba lihat dan pencil marking kali ya untuk petunjuk 18, 17, dan 14 di sini. Petak pertamanya tuh bisa berisi angka apa ya kira-kira? Karena kalau misalkan 18, kalau misalkan 3 mungkin nggak? Nggak ya, karena semaksimal-maksimalnya 3 angka pertama dengan petak itu merupakan angka 3, maka maksimalnya menjumlahkan 6 tambah 7. Dan itu hanya mencapai jumlahnya 16, tidak mencapai jumlah 18. Maka harus 4 atau lebih. 4, 5, 6, 7. Ini juga sama 4, 5, 6, 7, tapi nggak mungkin 7 oleh sudoku atau oleh logika. Kalau 7 dia harus menjumlahkan 28. Dan ini nggak mungkin 6 oleh wilayahnya, nggak boleh ada angka yang berulang pada wilayahnya. Kalau dia menjumlahkan 5 angka pertama. 28, enggak sih, dia nggak mungkin menjumlahkan 4 angka pertama. Ini ada logika yang lumayan keren. Dengan logika, kita tahu di setiap wilayah itu akan selalu mendapatkan angka 1 sampai 7 tadi kan ya. Dan kalau kita jumlahkan, pasti akan mendapatkan jumlahnya 28. Kalau ini menjumlahkan 4 angka pertama, berarti jumlahnya 18. 28 kurang 18, maka seluruh petak ini harus berjumlah 10. Sudah ada 6 di sini, maka ini akan berjumlah 4. Dan tidak bisa menggunakan angka 3 ya. Jumlah 2 petak yang berjumlah 4 hanya bisa 1 tambah 3. Dan sudah ada 3 di sini, jadi nggak mungkin. Jadi ini harus menjumlahkan 5 angka pertama, dan oleh logika 28 tadi, ini harus berjumlah 10 ya sekarang. Maka hanya bisa 6 tambah 4. Puzzle sangat seru banget sih. Tidak bisa 5 lagi sekarang. Dan harusnya nggak bisa 6 lah ya. Kalau 6 berarti ini menjumlahkan 18, 28 kurang 18, petak ini harus berisi angka 10. Itu nggak mungkin pada sudoku ini. Kita hanya menggunakan 1 sampai 7. Berarti ini 4 angka pertama, dan ini berjumlah 10. 10 tanpa adanya angka 4. Menarik nggak? Sayangnya masih bisa tanpa digunakannya angka 1 ya. Tanpa ada angka 1 menjumlahkan 2, 3, 5. Itu masih valid untuk mendapatkan jumlah 10. Jadi mungkin belum kali ya untuk mendapatkan logikanya di situ. Oke. Terus gimana lagi? Petunjuk ini sudah selesai. Petunjuk ini sudah selesai. Ini sekarang harus berjumlah 6 tadi ya. Ini nggak mungkin 4, maka ini bukan 2 lagi. 17 mungkin sekarang. Ini bisa berisi angka apa? 3, dia menjumlahkan, kalau 3 sekarang seluruh petaknya tidak bisa berisi angka 7. Maka maksimal banget 5 tambah 6 tambah 3 itu 14. Tidak bisa mencapai jumlah 17. Maka pilihannya harus 4 atau lebih. 4, 5, 6, 7. Mungkin 7. Dan kalau 6, ini berjumlah 17. 28 kurang 17, ini harus 11 ya petak ini untuk mendapatkan jumlah 28. Nah, mungkin 5 juga sama. Kalau 5 di sini, ini harus berjumlah 11. Mungkin nggak? Kayaknya masih mungkin ya, 4 tambah 7. Tidak bisa menggunakan angka 5 di sini, jadi masih valid. Kalau ini 4, ini menjumlahkan 17, ini harus berjumlah 11. Agak susah sih, 7, 11. Tapi masih mungkin ya, karena 7 pun oleh sudoku di wilayah ini harus berada di salah satu petak ini. Maka kalau ini berjumlah 11, ini harus 7 tambah 3 tambah 1. Tapi kayaknya masih valid ya untuk mendapatkan jumlah tersebut. Jadi masih belum bisa kita selesaikan di situ. Oke. Terus di mana lagi? 4, 5, 6. Oh, ada 5 di sini. Di mana angka 5 di kolom ini? Karena 5 tidak bisa berulang pada wilayahnya, maka harus di sini. Dan ini berjumlah 6, maka ini harus 1. Nice. Oke, 3, 4, 2, 3, 4. Mungkin kita coba benchmark untuk 14 sekarang. 14 menjumlahkan berapa petak? Kalau ini 3, dia pasti nggak mungkin menjumlahkan satu petak lah ya. Satu petak kan menjumlahkan 1, nggak mungkin 2 oleh sudoku. Kalau 3, seluruh petak ini berjumlah 14. 14 kurang 5, ini harus 9, nggak mungkin. Kita nggak menggunakan angka 9.
Maka pilihannya dari 4 atau lebih, 4, 5, 6, 7. Nggak mungkin 7 oleh Sudoku. Nggak mungkin 6 juga tadi dengan logika yang mirip-mirip. Ini berjumlah 14, maka ini harus berjumlah 14 supaya mencapai 28. Ya, mungkin. Sehingga ini 4 atau 5. Dan kalau 14 ya. Ya kayaknya nggak mungkin 5 juga nggak sih? Kalau 5 ini berjumlah 14. Makanya juga berjumlah 14 supaya berjumlah 28 totalnya. Tapi kita hanya bisa mendapatkan maksimal 6 tambah 7 ya. Kita hanya menggunakan angka 1 sampai 7 saja. Dan ini nggak bakal pernah bisa mencapai 14. Jadi ini harus 4 sehingga membuat ini menjadi 5. Nice. Dan 5 di sini maka menandakan bahwa dua petak ini berjumlah 11. Nggak mungkin 5 tambah 6, hanya bisa 4 tambah 7. Nggak ada cara lain. Kita tidak bisa menggunakan angka 8 dan 9 pada Sudoku ini. Nice, 74 selesai sekarang. Dan ini menandakan bahwa ini berjumlah 14 dan ini berjumlah 14 juga. Ada angka 7 di sini menariknya. 7 oleh Sudoku, dia nggak mungkin di sini, maka harus di bawah. Dan untuk mendapatkan jumlah 14, 7 harus ditemani dengan jumlah 7 lagi. Dua angka yang berjumlah 7. Nggak mungkin 25, nggak mungkin 34, maka harus 167. Luar biasa sekali. Maka tersisa 3 dan 5. 5, 3 bisa kita selesaikan. Baris ini masih butuh 2 dan 6. Tunjuk eksam hampir selesai semua di sini ya. Tinggal ini saja mungkin yang belum. 1, 2, 3, 4. Ini berjumlah 11, nggak 10. Oke. Oke, kita coba tandakan aja ya. Ini berjumlah 10 nantinya yang harus kita ingat-ingat. Cuman kita coba fokus dulu untuk selesaikan sudokunya mungkin di sini. Ada nggak logika sudoku yang bisa kita dapatkan? 1, 2, 3, 4, 7. 1, 7, 4, 5. 7, 3, 5. Kolom ini kita masih butuh angka 1 dan 2 yang belum muncul. Berarti di wilayah ini kita masih butuh angka 3 dan 7 belum muncul. Oke. 5, 6, 7. Petak ini nggak mungkin 1, 3, 5, nggak mungkin 6 atau 7. Makanya bisa 2 dan 4. 3, 7. 7 melihat ke samping, ini bukan 7 lagi. Oke, 7. 7. 4 di wilayah ini bisa kita tempatkan ya sekarang. Karena 4 di sini melihat ke samping, nggak mungkin di sini lagi, nggak mungkin 4 di sini. Hanya bisa satu tempat, dan dia melihat ke samping, ini menjadi angka 2. Nice. Baris ini masih butuh 1 dan 3 yang belum. Dan ini bakal lumayan menarik nih. Ini menjadi angka 1 dan 3 ya sekarang. 2, 3, 4, 5. 4, 2. Box ini mungkin, ya ini wilayah ini masih butuh angka 4 ya. 4 tidak mungkin di sini oleh Sudoku. Dan tersisa angka 6 dan 7 yang belum muncul. Oke. 4 di wilayah ini belum kita tempatkan, hanya bisa di satu tempat sekarang, nggak mungkin di sini, maka hanya bisa di sini. 4 semuanya selesai berarti ya. Sudah kita tempatkan semua, 2, 3, 4, 5. Di mana angka 5 di kolom ini, hanya bisa di satu tempat sekarang. Dan tersisa 3, 6, 7 di kolomnya, tapi ini bukan 7. Oke. 5 mungkin berarti ya lanjutannya. Iya, 5 di wilayah ini dia hanya bisa di satu tempat. 5 di wilayah ini dia hanya bisa di satu tempat sekarang. Dan sekarang ini berjumlah 5 ya. Tadi berjumlah 10 kurang 5, ini harus berjumlah 5. Tidak mungkin menggunakan angka 4, maka hanya bisa 1 tambah, enggak 2 tambah 3. Nice, berarti sekarang semua petunjuk otomatis sudah selesai. Tinggal Sudoku aja dan titik putih di sini. 2 dan 3 mengeliminasi 2 dan 3 di wilayahnya. Ini menjadi 6, ini menjadi 1. Wilayahnya masih butuh angka 7. Baris ini masih butuh 1 dan 3 yang belum muncul. Dan ini harus terhubung dengan angka 1, 2, 3, atau 4 untuk memiliki selisih 1. Tapi nggak mungkin 3 dan 4. Sehingga angka 6 di baris ini hanya bisa di sini. Ini bukan 6 lagi. Oke, kita masih butuh angka 6 juga di kolom ini. Kolom ini masih butuh 2 dan 3. Oke, 6 lari ke samping, menyelesaikan 3, menyelesaikan wilayahnya, 1, 3, enggak. Tadi saya salah ya, salah pensil mark. Sebenarnya nggak berpengaruh ya, nggak berpengaruh banget. 7. Ya, di sini saya salah pensil mark di sini ya. Ini butuhnya 1 dan 6. Sorry.
1 dan 6, dan ini harus terhubung dengan 1, 2, 3, 4, tapi bukan 3 dan 4. Oke, kita pelan-pelan aja. Di baris ini kita masih butuh angka 6 tadi. 6, 7 ya. Oke, 3, 6, 7. Gimana lagi lanjutannya? 1, 2, 3, 1. Kolom ini kita masih butuh angka 2 dan 3, belum muncul. Oke, 6 menyelesaikan barisnya, ini menjadi angka 2 sekarang. 2 mungkin lanjutannya. Belum terlalu menarik. Cuman sekarang di wilayah ini angka 3-nya harus ada di baris ini ya. Maka ini bisa 3 lagi sehingga menjadi 6 dan diamat ke samping menyelesaikan 6 di sini. Nice. 61 kolomnya selesai, 73 wilayahnya selesai, 6 wilayah ini masih butuh angka 3, menyelesaikan wilayah ini. 3 terhubung dengan angka 2 untuk memiliki sisi 1, barisnya selesai, 37. Oke, tinggal sedikit lagi, 7 ke samping, 71. Baris ini butuh 1, baris ini butuh 6, baris ini butuh 3, dan 3 angka terakhir, 3, 1, dan 2. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Snakes. Puzzle yang approachable untuk Chaos Construction, tapi masih sangat seru banget untuk dimainkan. Tadi di awal saya sangat suka banget dengan 3 di sini tidak bisa mengambil angka 6 atau tidak berjumlah 9, maka harus berbelok ke kanan dan membantu kita dalam membuat ular-ularnya, dan penjumlahan tadi juga sangat membantu banget dalam mendapatkan angka-angkanya. Puzzle yang sangat keren dan sangat seru sekali untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.